mendengarkan tentang sekelompok orang yang kemudian berteriak kepada Allah, "Ya Allah Tuhanku, kenapa Engkau himpunkan aku dalam keadaan buta hari ini?" Apa jawaban Allah? "Fa innaha la ta'mal absyar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaran. Jadi karena dulu dia buta mata kesadarannya, maka pada waktunya dia dikumpulkan dalam keadaan buta bersama orang-orang buta. Baru dia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa aku kumpulkan semua dalam keadaan buta? Padahal dulu aku orang-orang yang melihat." Jawaban Allah cuma begitu. Memang saat itu kau melihat, tapi kamu hanya melihat dengan mata lahir. Karena aku sudah kasih basyirah kepadamu dan kamu tidak menggunakan. Maka di dalam Quran surat Al-Fatir, kemudian Allah mengatakan, "Aku sudah memanjangkan umurku dalam masa yang cukup. Kemana saja selama aku beri kesempatan hidup? Kemana saja? Bagaimana umurmu kamu gunakan?" Itu sebetulnya yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi Belanda nomor 5 ya, Swedia nomor 6, Norwegia nomor 7. Jadi Islandia, Norwegia itu dua-duanya masuk di 10 negara bahagia, itu satu rumpun. Swiss nomor 8, Luxembourg nomor 9, dan Selandia Baru nomor 10. Nah, ada dua ya. Ada negara yang paling bahagia, ada negara paling Islami. Ada lagi riset yang kedua, negara paling Islami. Yang menarik, negara paling Islami pun masih ada di 10 negara ini, termasuk Selandia Baru, negara paling Islami. Padahal penduduknya mayoritas tidak beragama Islam. Luar biasa bukan? Ya, ada irisan. Kalau saya bahas hasil riset ini, habis judul ini tidak akan selesai. Nah, mungkin ada yang tanya, apa kabar Indonesia? Nah, saya mau kasih tahu. Ini karena hasil riset, jadi saya tidak ada yang tutup-tutupi, tidak usah malu. Karena ini sudah dipublish. Singapura nomor 25, indeks kebahagiaannya. Malaysia nomor 55. Thailand nomor 60. Vietnam nomor 65. Filipina itu nomor 76. Indonesia nomor 84 dari 137 negara. Jadi kita ini dengan negara tetangga saja jauh. Filipina saja nomor 76, kita nomor 84. Nah, baik. Sebetulnya apa sih indikator yang menentukan negara itu disebut negara bahagia? Nah, saya tidak akan bicara terlalu detail ya hasil risetnya, karena nanti saya jadi presentasi hasil riset. Tetapi ada 6 indikator. Yang pertama adalah dukungan sosial, interaksi sosial, gitu. Jadi negara-negara yang paling bahagia itu konflik sosialnya sangat minimalis. Dan ini cocok dengan hasilnya riset Profesor Masaru Emoto. Ketika seseorang jiwanya kotor, maka kecenderungan mentalnya juga akan menjadi buruk. Dan orang yang jiwanya kotor, mentalnya buruk, itu hubungan sosialnya biasanya terganggu. Karena konflik keluar itu akibat konflik di dalam. Jadi semua orang yang masih punya konflik di luar, sebetulnya konflik itu dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang masih bermusuhan dengan orang lain, sebenarnya karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri, berarti belum bahagia. Jadi kalau saya kaitkan dengan riset-riset dari seluruh dunia, ini jadi nyambung semuanya. Ternyata penyebab simptom itu penyakit fisik, itu 90% dari 3. 50% dari jiwa yang kotor, 25% dari mentalitas yang bobrok, 10% hubungan sosial yang terganggu. Bayangkan ya. Jadi kalau jiwa kotor, mentalitas kotor, kemudian hubungan sosial terganggu, itu sudah pasti sakit fisiknya. Jadi tidak usah cari-cari alasan kenapa Anda sakit. Periksa aja yang 3, itu pasti cocok. Karena ini hasil riset. Makanya sekarang di seluruh dunia orang berusaha untuk menyembuhkan simptom penyakit yang ada di fisik ini
Tidak dengan cara menyelesaikan akibatnya, tapi cari sebabnya. Itu yang disebut dengan pengobatan holistik. Jadi kalau ingin sehat fisik kita, bersihkan aja jiwamu. Gitu. Jadi kalau ingin sehat tubuh fisik kita, bersihkan jiwamu. Jiwa yang bersih akan berpengaruh pada mental yang bersih, pikiran yang bersih. Jadi ini hasil riset ya. Jadi waktu itu saya mulai dari data. Hari ini saya mulai dari data. Dan saya bicara data berdasarkan riset. Jadi pertama itu dukungan sosial. Itu indikator yang pertama. Interaksi sosial mereka bagus. Saling menghormati, saling menghargai. Terutama menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua itu adalah penghasilan. Jadi kalau bicara penghasilan berarti berbicara tentang pendapatan per kapita. Yang ketiga, kesehatan. Kalau bicara kesehatan, pasti berbicara tentang harapan hidup kan? Harapan hidup. Jadi harapan hidupnya lebih panjang. Makanya harus sehat ya. Belajar spiritual sakit-sakitan. Katanya belajar agama ada tingkat tinggi, tetapi darah tinggi juga, kolesterol tinggi, tingkat tinggi, gula darah tinggi, lemak darah tinggi. Ini ada apa? Itu artinya proses pengendalian ini aja, ini gak berhasil. Karena sebetulnya yang membentuk tubuhmu itu ya mulutmu. Kalau ini gak berhenti nyampe, ya udah bentuk tubuh gak karu-karuan, perut jadi gak karuan, betul nggak? Makanya saya tidak mau ada murid-murid saya nggak langsing ya. Jangan lewatkan promo puncak Shopee 10 grand. Mendengarkan tentang sekelompok orang yang kemudian berteriak kepada Allah, "Ya Allah Tuhanku, kenapa Engkau himpunkan aku dalam keadaan buta hari ini?" Apa jawaban Allah? "Fa innaha la ta'mal absyar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaran. Jadi karena dulu dia buta mata kesadarannya, maka pada waktunya dia dikumpulkan dalam keadaan buta bersama orang-orang buta. Baru dia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa aku kumpulkan semua dalam keadaan buta? Padahal dulu aku orang-orang yang melihat." Jawaban Allah cuma begitu. Memang saat itu kau melihat, tapi kamu hanya melihat dengan mata lahir. Karena aku sudah kasih basyirah kepadamu dan kamu tidak menggunakan. Maka di dalam Quran surat Al-Fatir, kemudian Allah mengatakan, "Aku sudah memanjangkan umurku dalam masa yang cukup. Kemana saja selama aku beri kesempatan hidup? Kemana saja? Bagaimana umurmu kamu gunakan?" Itu sebetulnya yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi Belanda nomor 5 ya, Swedia nomor 6, Norwegia nomor 7. Jadi Islandia, Norwegia itu dua-duanya masuk di 10 negara bahagia, itu satu rumpun. Swiss nomor 8, Luxembourg nomor 9, dan Selandia Baru nomor 10. Nah, ada dua ya. Ada negara yang paling bahagia, ada negara paling Islami. Ada lagi riset yang kedua, negara paling Islami. Yang menarik, negara paling Islami pun masih ada di 10 negara ini, termasuk Selandia Baru, negara paling Islam. Padahal penduduknya mayoritas tidak beragama Islam. Luar biasa bukan? Ya, ada irisan. Kalau saya bahas hasil riset ini, habis judul ini tidak akan selesai. Nah, mungkin ada yang tanya, apa kabar Indonesia? Nah, saya mau kasih tahu. Ini karena hasil riset, jadi saya tidak ada yang tutup-tutupi, tidak usah malu. Karena ini sudah dipublish. Singapura nomor 25, indeks kebahagiaannya. Malaysia nomor 55. Thailand nomor 60. Vietnam nomor 65. Filipina itu nomor 76. Indonesia nomor 84.
dari 137 negara. Jadi kita ini dengan negara tetangga saja jauh. Filipina saja nomor 76. Kita nomor 84. Nah, baik. Sebetulnya apa sih indikator yang menentukan negara itu disebut negara bahagia? Nah, saya tidak akan bicara terlalu detail ya hasil risetnya, karena nanti saya jadi presentasi hasil riset. Tetapi ada 6 indikator. Yang pertama adalah dukungan sosial, interaksi sosial, gitu. Jadi negara-negara yang paling bahagia itu konflik sosialnya sangat minimalis. Dan ini cocok dengan hasilnya riset Profesor Masaru Emoto. Ketika seseorang jiwanya kotor, maka kecenderungan mentalnya juga akan menjadi buruk. Dan orang yang jiwanya kotor, mentalnya buruk, itu hubungan sosialnya biasanya terganggu. Karena konflik keluar itu akibat konflik di dalam. Jadi semua orang yang masih punya konflik di luar, sebetulnya konflik itu dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang masih bermusuhan dengan orang lain, sebenarnya karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri, berarti belum bahagia. Jadi kalau saya kaitkan dengan riset-riset dari seluruh dunia, ini jadi nyambung semuanya. Ternyata penyebab simptom itu penyakit fisik, itu 90% dari 3. 50% dari jiwa yang kotor, 25% dari mentalitas yang bobrok, 10% hubungan sosial yang terganggu. Bayangkan ya. Jadi kalau jiwa kotor, mentalitas kotor, kemudian hubungan sosial terganggu, itu sudah pasti sakit fisiknya. Jadi tidak usah cari-cari alasan kenapa Anda sakit. Periksa saja yang 3. Itu pasti cocok. Karena ini hasil riset. Makanya sekarang di seluruh dunia orang berusaha untuk menyembuhkan simptom penyakit yang ada di fisik ini, tidak dengan cara menyelesaikan akibatnya, tapi cari sebabnya. Itu yang disebut dengan pengobatan holistik. Jadi kalau ingin sehat fisik kita, bersihkan aja jiwamu. Gitu. Jadi kalau ingin sehat tubuh fisik kita, bersihkan jiwamu. Jiwa yang bersih akan berpengaruh pada mental yang bersih, pikiran yang bersih. Jadi ini hasil riset ya. Jadi waktu itu saya mulai dari data. Hari ini saya mulai dari data. Dan saya bicara data berdasarkan riset. Jadi pertama itu dukungan sosial. Itu indikator yang pertama. Interaksi sosial mereka bagus. Saling menghormati, saling menghargai. Terutama menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua itu adalah penghasilan. Jadi kalau bicara penghasilan, berarti berbicara tentang pendapatan per kapita. Yang ketiga, kesehatan. Kalau bicara kesehatan, pasti berbicara tentang harapan hidup kan? Harapan hidup. Jadi harapan hidupnya lebih panjang. Makanya harus sehat ya. Belajar spiritual sakit-sakitan. Katanya belajar agama sudah tingkat tinggi, tetapi darah tinggi juga, kolesterol tinggi, tingkat tinggi, gula darah tinggi, lemak darah tinggi. Ini ada apa? Itu artinya proses pengendalian ini aja, ini gak berhasil. Karena sebetulnya yang membentuk tubuhmu itu ya mulutmu. Kalau ini gak berhenti nyampe, ya udah bentuk tubuh gak karu-karuan, perut jadi gak karuan, betul nggak? Makanya saya tidak mau ada murid-murid saya nggak langsing ya. Jangan lewatkan promo puncak Shopee 10 brands. Isunya adalah Presiden Jokowi itu PKI. Saya sampaikan, saya lahir itu tahun 61. PKI dibubarkan tahun 65. Umur saya kan baru 4 tahun. Masa ada aktivis PKI balita? Berdasar 2 amanah tadi. Saya buka, saya itu 2 amanah itu ini yang tidak berani saya langgar. Tidak boleh bohong, tidak boleh fitnah. Saya mengenai ijazah
tidak mau terlibat 100%. Tapi 99. Iya Pak. Saya mengenai Jokowi PKI tidak mau terlibat 100%. Ya. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Waduh. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya, dari keluarga PKI ya. Nah, Maksudnya apa tuh Pak keluarga? bapaknya kan aktivis PKI. Bapaknya siapa itu? Bapaknya sih namanya apa itu, Jabatan di Bondan itu. Ibunya juga Gerwani. Kemudian dia lahir yang satu kampung itu PKI semua. Satu kampung di Solo ini? Oh. Di Boyolali. Boyolali? Daerah Boyolali ya. Wonosegoro? Di daerah mana itu? Saya pernah ke sana itu. Katanya opungnya dari Wonosegoro. Nah kalau itu banyak benernya. Dia lahir dari keluarga PKI. Tapi dia sendiri lahir kan tahun 61. Ya. Dimana sebentar lagi bubar PKI itu kan. Ya. Tidak mungkin Jokowi yang berusia 4 tahun Sudah menjadi anggota sudah PKI. menjadi anggota partai PKI. Tapi kan bisa jadi apa namanya filosofi atau ajaran atau ideologi komunis. Itu bisa jadi. Itu betul 100%. Betul. Kalau kita mengarah ke sana 100% benar. Tapi jangan mengatakan bahwa Jokowi itu PKI. Karena nggak mungkin. Tapi lahir dari Keluarga PKI. keluarga PKI. Ya. Kalau Di mengatakan- lingkungan PKI. Lo boleh memang ya capres dari keluarga PKI? Ya. Waduh, saya kurang tahu. Enggak ada, misalnya mencalonkan diri dari Coba wali kota, gubernur boleh dari keluarga PKI saat itu. coba dicari keputusan